Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa ST Bandung. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya ya. Mudah-mudahan tidak bosan bisa bertemu dengan saya lagi. Saya sekarang diberikan kesempatan mengajar sebagai dosen mata kuliah e-government. Nah, di dalamnya akan membahas mengenai perkembangan ICT dalam sektor publik, perkembangan e-government ke e-governance, lalu prinsip-prinsip dasar digital government, pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik, dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat, lalu dampak digital government terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien, digital government dan korupsi, lalu digital governance dan inovasi pelayanan publik, serta kolaborasi dalam digital governance. Pertemuan kita sama ya seperti biasa, ada 14 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, dua adalah UTS dan UAS ya. Lalu untuk bobot penilaian seperti biasa juga ya, ada absensi, ada tugas, ada UTS dan UAS. Total semua ada 100 ya. Berarti kalau aman 100 ya. Selanjutnya kita akan masuk ke rencana pembelajaran semester. Mata kuliahnya adalah mata kuliah e-governance. Kode mata kuliahnya adalah MKB.2.07. Rumpun mata kuliah nanti disusulkan, ada bobot SKS ada 3. Lalu semester yang dimasukkan pada mata kuliah ini adalah semester 7. Untuk tanggal penyusunan tanggal 1 bulan 9 2022. Dosen pengembangnya saya sendiri Ginanjar Wira, lalu koordinatornya juga saya Kaprodi ya Pak Dana ya. Lanjut masuk ke capaian pembelajaran. Pertama ada capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi ya kepada mata kuliah ini. Ada pertama kodenya S11, yaitu menginternalisasi sikap profesionalisme dan integritas. Kedua, capaian keduanya adalah KU3, yaitu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi atau gagasan. Lalu ada capaian ketiga dari prodi yaitu KK1B, yaitu mengorganisasikan atau merencanakan, menyusun anggaran, mengalokasikan sumber daya, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Selanjutnya ada KK2, yaitu mampu menganalisis interaksi antara aktor dan governansi publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik baik dari tingkat lokal maupun nasional dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hankam dengan pendekatan ekonomi politik. Selanjutnya ada P1, yaitu konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governansi publik secara mendalam. Nah, lanjutnya ada capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3 ya. Pertama CPMK1, mampu memahami e-governance, dan digital governance. Kaitannya dengan P1 ya. Lalu mampu memahami pengaruh e-governance, digital governance dalam penyelenggaraan good governance, partisipasi, trust, transparansi, korupsi, dan peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Kaitannya dengan KK2 ini. Lalu CPM3 mampu menganalisis terhadap fenomena dan studi kasus dalam penyelenggaraan governance, digital governance dengan menggunakan kerangka good governance dan peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Kaitannya dengan KK2 juga. Lalu ada sub CPMK, sub dari pencapaian mata kuliah ini, capaian mata kuliahnya. Ada 9 ya. Pertama, memahami perkembangan ICT dalam sektor publik. Keduanya, mengetahui perkembangan e-governance ke e-government ke e-governance ya. Lalu mengetahui prinsip-prinsip dasar digital governance, mengetahui pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik,
mengetahui dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat, mengetahui memahami dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Lalu mengetahui digital governance dan korupsi, mengetahui digital governance dan inovasi pelayanan publik. Lalu terakhir mengetahui kolaborasi dan digital governance. Korelasinya nanti itu ya, tadi udah. Deskripsi singkat. Nah, dalam mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu dan memahami, menganalisis teori serta mengaplikasikan konsep governansi digital pada organisasi publik. Untuk itu, mata kuliah ini melakukan pembelajaran menyeluruh dan mendalam meliputi konsep dasar digital governance, bagaimana digital governance dapat meningkatkan pelayanan publik, aplikasi digital demokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan pengaplikasian digital governance. Nah, untuk bahan kajiannya ada pertama perkembangan ICT dalam sektor publik, keduanya perkembangan e-governance ke e-governance, lalu ada prinsip-prinsip dasar digital governance, lalu ada pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik, lalu ada dampak digital governance terhadap partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Lalu ada digital governance dan korupsi, digital governance dan inovasi pelayanan publik. Dan terakhir, kolaborasi dalam digital governance. Untuk pustaka, ada pustaka utama dari Aripeiko Antiroiko ya, dan Mati Malkia 2007, Encyclopedia of Digital Governance. Untuk pustaka pendukung adalah Holmes Douglas 2007, bukunya eGov, e-Business Strategy for Management, Nicholas Perry Publishing. Selanjutnya ada Indarjit R. Eko 2021, bukunya e-Governance in Action, edisi 1, diterbitkan di Jogja oleh Andi. Penerbitnya Andi ya. Dosen pengampu saya sendiri. Mata kuliah syarat nanti tanyakan ke prodi saja. Nah, ini untuk perincian ya per minggunya. Masuk ke minggu pertama, sub capaiannya itu mahasiswa mampu memahami perkembangan peran teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dalam sektor publik. Indikatornya mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran ICT dalam sektor publik dengan contoh yang dapat mereka amati di lingkungan sekitar atau berdasarkan pada data sekunder. Bentuknya ada tugas mandiri atau review, ceramah dan diskusi, kuliah dengan metode pembelajaran oleh Zoom, Google Meet ya, terus dengan Classroom juga. Perkembangan peran ICT dalam sektor publik, bobotnya ada 5 ya. Lanjutnya pertemuan kedua. Pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan dari e-government ke e-governance. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan kembali perkembangan e-governance menuju ke e-governance. Sama tugas mandiri, ceramah juga, medianya minggu kedua. Nanti kita lihat jadwal ya. Apakah online atau offline ya. Terus materinya adalah perkembangan e-governance ke e-governance. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar dari digital governance. Mahasiswa mampu menjelaskan kembali mengapa e-governance adalah proyek bersifat teknologi, hambatan pelaksanaan e-governance, maksud dari government, penyelenggaraan e-publik. Sama tugas mandiri, ceramah diskusi. Kita lihat juga ini sama ya, apakah online atau masuk offline ya. Materinya prinsip dasar digital governance. Governance is itself a technology project, main barriers to e-governance, concept of governance, lalu the governance of a public. Sama ya 5, tadi yang 5, yang ini 5. Masuk ke pertemuan keempat. Mahasiswa mampu memahami ukuran-ukuran yang harus digunakan dalam meningkatkan dalam tingkat digitalisasi dalam sektor publik.
Mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang public service digitalisasi indeks dan bagaimana indeks tersebut dipergunakan untuk melakukan analisa. Tugas review, oke, sama ceramah diskusi. Nah, ini juga metode sama pengukuran dan penilaian tingkat digitalisasi dalam sektor publik. Bobot sama 5 ya. Lanjut ke 5. Itu mahasiswa mampu memahami bagaimana digitalisasi governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Tugas mandiri, selama diskusi, Zoom atau GC, studi kasus dampak digitalisasi governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Bobotnya 5. Lalu 6, 7 dibagi 2 ya. Ini ada 2 pertemuan untuk materi mahasiswa mampu memahami bagaimana pemerintah dengan pola komplain dengan fasilitas oleh digital governance, compliance management. Mahasiswa mampu menganalisis studi-studi kasus yang telah ditetapkan dalam aspek peningkatan partisipasi masyarakat. Tugas mandiri. Cara diskusi sama ya. Nah, di sini ada analisis berbagai media partisipasi masyarakat, citizen participation channel, studi kasus model-model komplain manajemen di berbagai praktek di sektor publik baik di Indonesia maupun di negara lain selain di Indonesia. Ada ini bobotnya 15 ya, agak gede ya. Lanjut pertemuan 8 UTS ya. Bobotnya terpisah tadi yang akan disatukan dengan absen, tugas dan UAS nantinya ya. Lalu pertemuan 9-10, 2 pertemuan membahas mengenai mahasiswa mampu memahami dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisien. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana digital governance dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisa studi kasus pelayanan mengenai pelayanan publik dengan menggunakan digital governance, e-governance. Tugas mandiri, cara diskusi. Sininya adalah materi peningkatan kinerja organisasi sektor publik sebagai dampak dari digital governance. Selanjutnya pertemuan 11, 12 dan 13 yaitu tentang digital governance and corruption. How digital world bring accountability and transparency to the public sector. Mahasiswa mampu memahami dengan baik bahwa keberadaan ICT tidak secara otomatis. Tugas mandiri sama ya. IT dan korupsi, forcing to aid budgeting. Selanjutnya ada digital governance dan inovasi pelayanan publik, pertemuan ke-14 nya. Yaitu partisipasi mahasiswa dalam diskusi di kelas ya. Diskusi kelas, paper, selama diskusi yaitu pemanfaatan ICT dalam smart city social media for governance linking the rural with urban. Pertemuan terakhir 15 collaboration in digital governance. Jadi sama partisipasi masyarakat dalam diskusi kelompok, paper, ceramah. Itu selanjutnya kerjasama antara tingkat pemerintah yang berbeda dalam e-governance. Oh tadi ya bobotnya 10 untuk yang itu 25, yang 9, 10, 15 ya. Terakhir pertemuan 16 ada UAS ya. Bobot yang tadi masuk ke penilaian akhir ya. Oke, selanjutnya ada silabus. Tidak jauh beda ya. Mulai dari namanya mata kuliah, deskripsi, capaian mata kuliah tadi sudah disebutkan, sub CPMK-nya. Dan sing kali. Nah, oke. Silabus ya. Silabus singkatnya mata kuliah, kode semester, lanjut deskripsinya. Capaiannya ada 3 sama ya tadi. Terus sub capaian mata kuliah ada 9. Lalu materinya juga ada 9, pustaka dan terakhir prasyarat. Oke, jika ada ini ya. Oke, untuk pembahasan mengenai RPS dirasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terakhir untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran agar efektif, saluran komunikasi bisa biasa di WA ya, grup WA atau email juga bisa. Oke, selamat mengikuti perkuliahan, semoga lancar. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.